Hoshino Gaming. Ya, dan kali ini aku kan rekomik lagi ya guys. Yang chapter 1 itu loh. Oke. Jadi kita langsung saja. Oke. Kita baca dari awal ya. Gak usah dari sini. Ada kucing meow. Oke. Apa? Atau sebenarnya. Oh iya. Dunia ini memang sebagian besar hanyalah fiksi. Kamu ngapain mau kak sih? Aku taruh kucingku dulu ya guys. Mau kau dulu ya, Bang. Nih. Maaf ya, tidak boleh masuk. Oke. Kita baca ya guys. Dunia ini memang sebagian besar hanyalah fiksi atau sebenarnya. Dan menyembunyikan dengan rapi bagian-bagian yang tidak nyaman bagi kami. Bertingkah lebay, bersandiwara. Penggemar kami menginginkan idolanya untuk menjadi pembohong yang baik. Sebagai contoh, jempolan hebat dari grup idol Bikomachi. Aku mau memujinya imut di dunia nyataku. Di dunia hiburan. Kebohongan adalah senjata yang kuat. Orang yang menjadi pusat atau pantang menyerah dengan kecantikan tak tertandingi. Media yang menayangkannya juga meningkat dan pada akhirnya waktunya pun tiba. Dia secara perlahan tapi pasti mendapat popularitas sudah bertahun sejak debut mereka. Dokter, apa boleh dokter nonton di rumah saja? Keterangannya mulai dari sini dan ini dia. Lalu kenapa dokter menonton DVD idol di kamar pasien? Apa dokter tidak berpikir itu aneh? Melihat seseorang yang cantik bagus untuk kesehatan. Ini pendapat bagusku sebagai dokter. Bukankah dokter cuma mau agar pasien ini juga menjadi fansnya? Goro, pekerjaan dokter di bidang ginekologi DPT. Oh iya, ngomong-ngomong, ada trending topik di Twitter tadi. Jangan seolah pemikiranmu itu adalah sudut pandang dari rumah sakit ini. Ini adalah bagi tugasku sebagai dokter, karena tidak akan mengadakan siaran langsung di daerah pedesaan tersebut. Ayah akan cuti. Usianya 16 tahun kan? Itu agak ngeri bagi orang seperti. Tolong jangan berkata seperti itu. Kamu dan idolamu. Kamu terlihat sangat berbakti padanya ya? Ya, aku punya alasanku sendiri. Tapi ini adalah rumah sakit yang sama di mana aku bekerja sebagai dokter. Sebagai dokter, kamu akan sering dipindahkan. Wah, ini si Mei Mei. Tariannya sangat hebat. Aku mengerti. Telah mengubah hidupku. Salah satu pasien yang ketemui saat itu. Arpian dan Kumpan memang bagus untuk bernyanyi. Tapi jika disuruh memilih, tentu saja
dia favorit pasien bernama Sarina. Jika aku bisa bereinkarnasi, aku ingin punya wajah secantiknya. Yang terpenting dia sangat imut, meski seumuran denganku. Dia sangat dewasa dan hebat dalam bernyanyi maupun menari. Dokter orangnya gak seru ya. Jangan berbicara sesuatu yang gak masuk akal. Apa itu reinkarnasi? Seandainya kau punya koneksi dan berpenampilan bagus dari awal. Tidak. Jadi kamu gak punya satupun impian. Apa aku penasaran seperti apa rasanya jika terlahir seperti selebritas? Kamu juga imut, Sarina-chan. Jadi kamu gak perlu berreinkarnasi. Beneran nih, aku mau jadi fansmu. Kamu bisa menjadi idol setelah dipulangkan dari sini. Aku mencintaimu, dokter. Tolong menikahlah denganku. Maaf, reputasimu akan hancur jika aku menolaknya. 16 tahun ya? Aku akan berpikir lagi jika usiamu sudah cukup. Maaf. Sok moral. Maksudku, itu akan lebih masuk akal. Maksudmu, dokter usianya cuma sampai 12 saat itu. Anaplasia dan astrocytoma. Aku mau mengawasi orang yang berjalan yang dia lalui. Jadi begitu. Barangkali aku tetap melihat Sarina-chan. Jika dia masih hidup sekarang, usianya 16 tahun sama seperti Ai. Lewat idol yang dia cintai. Hei, kamu tidak dengar ya? Aku akan bilang kalau ada episode yang sangat menyentuh. Intinya kamu orang yang mesum kan? Tapi jika Ai yang memintanya, kamu akan menerimanya kan? Jangan bodoh. Aku bersumpah pada Sarina-chan kalau perasaanku ini sangat murni. Sarina-chan cuma untuk membenarkan nafsumu kan? Kamu jadi sangat kecanduan dengan idol ya? Apa yang terjadi dengan sumpahmu pada Sarina-chan? Ada apa, dokter? Oke, sudah jam makan siang sudah habis. Waktunya kembali kerja. Terima kasih telah menunggu. Tidak, bukan sekarang. Aku harus fokus pada kerjaan di depan mataku ini. Apa ini pertama kalinya kamu menaruh ke Mario Shino-san? Iya. Aku harap dia bisa kembali dengan selamat. Aku jadi cemas. Jadi Ai punya masalah kesehatan ya. Usianya 16 ya. Aku mengerti situasinya. Dia gak berbicara pada siapapun dan berakhir kemari. Dari yang kulihat, usia janinnya sudah 20 minggu. Dan sangat terlambat untuk pemeriksaan pertama. Kalau di dokumen sih iya, apa Anda keluarganya? Aku paham. Sebenarnya aku cuma walinya. Dia besar di panti asuhan, jadi kok kayaknya pernah dengar ya, gadis 16 tahun yang besar di panti asuhan. Jangan cemas, aku merasa sehat hari ini. Apa ada kemungkinan pencernaannya terganggu? Jika itu
terjadi, dia bisa saja mati saat ini. Dok, jadi gimana? Aku perlu sedikit persiapan, jadi tolong berikan aku waktu bentar. Yap, mari kita lihat nanti. Tunggu. Seriusan nih? Oh, dia sangat batis. Gak, fans veteran sepertiku gak pernah melakukan kesalahan macam itu. Dia mirip idolaku sekarang lagi hamil. Tidak, bukan waktunya untuk itu. Ya itu pertanyaannya. Kenapa ini bisa terjadi? Jujur, tolong padaku. Aku memuntah karena kaget. Jawabannya, siapa ya dari janin itu? Kenapa kamu tidak konsultasi padaku bosmu? Jawabannya, jadi rahasia ya? Kalau gitu aku gak ada pilihan lain. Rahasia dong. Oh, jadi rahasia ya? Kalau gitu aku gak ada pilihan lain. Pemeriksa. Usia janinmu 20 minggu, hasilnya kembar. Dan dari hasil pemeriksaannya, usia janinmu 20 minggu, hasilnya kembar. Kembarnya. Apa kamu yakin melalui ini? Jika dunia menemukanmu hamil di usia 16, itu akan terjadi di akhir bagimu, aku dan kantor kita. Dok, bagaimana menurutmu? Gak tahu deh. Sebagai dokter itu cuman yang bisa aku katakan. Sebagai dokter ya, pada akhirnya ini keputusanku ya. Aku perlu pikirkan secara matang sebelum memutuskan. Pelawak Monta dan idola Miu mengumumkan pernikahan dan kehamilannya. Pikiranmu seram sekali. Dengan kata lain, seandainya aku mati sekarang, apa aku bisa berulang berkeinkarnasi menjadi anak mereka? Tunggu. Padahal aku sangat menyukai Miu. Astaga, seriusan nih. Tapi kau tahu, waktunya pas banget. Apa kamu bisa mendukung idola yang punya anak dari lelaki lain? Tapi jika kamu punya anak, apa kamu akan terus terbang setingginya? Terbang. Aku akan terus mendukung kamu. Bahkan jika kamu punya lelaki yang disukai. Jadi kamu berpikir begitu kan, Sarina-chan? Fans cenderung sangat egois. Dokter Hoshino-san, aku memakai baju 2 lapis, jadi tenang saja. Angin malam tidak bagus untuk kesehatanmu. Bahkan saat siang hari aku bisa melihat bintang dengan jelas. Di sini sangat berbeda dengan Tokyo. Aku memutuskan untuk kemari karena atas rekomendasi bosku. Jadi ternyata tempat ini sangat indah. Kamu kemari dari Tokyo karena takut publik bisa menyadarinya kan? Aku juga pernah membicarakan pekerjaanku. Aku berpikir baik-baik saja di sini karena dokterku cuma kakek tua. Sial. Aku punya pasien yang pernah menjadi fansmu dulu. Sikap percaya dirinya cuma itu manis juga.
Sepertinya aku ketahuan. Aku rasa idol itu gak bisa membunyikan auranya. Aku gak akan berhenti. Apa kamu akan berhenti dari idol? Aku gak akan berhenti. Di dalam perutku ada bayi kembar kan? Aku gak punya keluarga, tapi aku selalu menginginkan satu. Kami akan menjadi keluarga yang sangat hidup. Saat mereka lahir, aku yakin mereka akan berisik dan maksudmu dan terus menjadi idol. Kau akan melahirkan anak-anakku. Sosok idol itu sosok ideal, makhluk yang bersinar dan sihir bernama kebohongan. Tak akan aku biarkan publik mengetahui ini. Yap. Adalah bentuk cinta yang luar. Kebohongan adalah bentuk cinta yang luar biasa. Kebohongan demi kebohongan, tidak peduli betapa sulitnya kehidupan itu didapat. Ketika di panggung kami bernyanyi seperti orang yang bahagia, itulah artinya menjadi idol. Harus bisa menyembunyikan satu anak atau lebih idol sejati dengan kedudukan tertinggi. Tapi tetap saja, aku mau kebahagiaanku menjadi hal yang murni. Tidak ada satu pun yang sadar, tapi kita punya emosi dan hidup juga. Atau bahagia sebagai idol, menjadi bahagia sebagai ibu. Normalnya kamu cuma bisa pilih satu. Idol bernama ini ternyata aku mau keduanya. Jauh lebih berani dari yang kuduga. Hoshino Ai sangatlah serakah loh. Dia orang yang kuat dan bersinar terang seperti indahnya cahaya planet Venus. Hoshino Ai dan pendapatku sebagai fans telah menyatu. Pola pikirku sebagai dokter. Aku sudah memutuskan. Jika kau bilang itu menjadi kebahagiaanmu, aku akan mengikuti kemampuanmu. Anak kembarmu yang sehat dengan selamat. Aku pastikan kau bisa melahirkan. Adalah idol yang tanpa harapan karena kamu. Dan sebagai fansmu, aku adalah butakmu yang gak kompeten. Apa sih? Dia baik-baik saja kok. Aku sangat sehat. Jika kita mempertimbangkan seandainya kau mau kembali sebagai idol, ada opsi melahirkan tanpa rasa sakit. Yang perlu dilakukan saat ini, mari kita pakai nama samaran saat kamu di rumah sakit 20 minggu. Cuma demi saat-saat seperti ini, barangkali alasanku menjadi dokter. Apa kemungkinan tinggi dia harus si kaisar? Tenang saja, aku pasti bisa melahirkan secara normal. Soal luka di perutnya dengan tipe tubuhmu ini, wajar saja jika kamu tidak punya cukup ruang untuk melahirkan secara normal. Itu akan terjadi jika kepala bayinya terlalu besar. Aku yakin mereka akan sejatiku dengan wajah kecilnya. Maksudku, mereka ini anakku loh. Kamu suka bicara hal dengan maksud akal ya. Dengan usaha ini terbaikku, aku akan pastikan mereka bisa lahir dengan selamat. 3-5 minggu. Aku akan melindungi keluargaku. Sebenarnya perasaanku dengan tercampur aduk
mengenal situasi ini. Entah mengapa kalimat ini terdengar nyaman bagiku. Dan kalimat itu cuman untuk menunjukkan betapa indahnya bintang-bintang ini. Tapi aku menyembunyikan perasaan ini. Dan akhirnya 40 minggu sesuai predikasiku. Jika aku memanggilmu, tolong kemarilah secepatnya. Dokter, makasih atas segala usahamu ya. Tentu. Rumahmu dekat dari sini, jadi tenang saja. Kembali ke peran masing-masing, yaitu sebagai face idol. Tapi tak akan berhubungan lagi dengan ayah, dan kami akan ini berakhir. Gak mau. Gak, aku maunya kau dok. Bahkan jika aku tak tepat waktu, ada dokter lain yang akan mencekikmu. Aku sudah cukup menyukai, meski aku harus melihat sisi kelamnya. Aku pikir sikapnya yang terbuka dari lubuk hatiku yang terdalam. Aku akan mendukung kebahagiaan Nonya. Apa kamu doktermu yang merawat Toshino Ai? Bukan maksudku. Hei, apa kamu dokter yang merawat Toshino Ai? Dia memakai nama samaran selagi di dalam pengawasan kami. Meski kamu melihatnya di sekitar rumah sakit, gimana kamu bisa tahu nama saat tidak diumumkan? Boleh aku tahu siapa namamu? Apa kau ada penghubungan dengannya? Hei, tunggu! Aku kehilangan dia. Tolong jangan sekarang. Sial, dia membuatku berlari di punggungan. Apa dia itu penguntit? Sebentar lagi waktunya bagi Ai untuk melahirkan. Dia pergi kemana sih? Wah, itu membuatku takut. Sepertinya aku tersandung. Tiba-tiba penglihatanmu gelap. Apa Ai sudah mulai proses melahirkan? HP-ku. Betapa gelapnya aku tidak bisa melihat apapun. HP-ku di mana sih? Ini gawat. Tubuhku tidak bisa digerakkan. Tapi aku telah berjanji padanya. Padahal aku cepat-cepat ke sana. Yaitu aku mau membantunya agar anaknya bisa lahir dengan selamat. Aku harus bangun untuk membantunya. Apa kalian pernah bertanya-tanya akan seperti apa jadinya kalau terlahir sebagai anak dari selebritas? Penampilan bagus dari awal. Aku tidak pernah memikirkan itu secara mantap. Masuk tuh buat apa? Seperti aku mati sekarang, apa aku bisa berpulang mereinkarnasi menjadi anak mereka? Jika aku bisa mereinkarnasi, aku tidak akan pernah berpikir semacam itu. Mereinkarnasi jadi anak idolanya. Oke, sampai sini dulu aja videonya dan sampai jumpa. Hayoshino, love you. Bye bye. Meow.